Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1%-an close di 8.152. Namun, investor asing ternyata masih mencatatkan net buy. Untuk market reguler net buy 169 miliar, sedangkan di market tuna dan negosiasi terjadi net sell 36 miliar. So, untuk all market hari ini total net buy asing di 133 miliar. Penurunan IHSG dikarenakan saham perbankan besar yang juga turun dan ini terjadi usai pengumuman BI Rate. Tadi saya lihat saham-saham big banks itu turun di sekitar pukul 14.40 ya. Lalu di 14.50-nya saham perbankan itu langsung turun, guys. Nah, ternyata BI Rate atau suku bunga Bank Indonesia dipertahankan di level 4,75% dan ini sebenarnya hal yang wajar karena di beberapa waktu sebelumnya BI Rate itu sempat dipangkas ketika suku bunga acuan The Fed ditahan ya guys. Jadi memang BI Rate ini sudah sedikit mendahului dari pemangkasan suku bunga The Fed. So, cukup wajar sebenarnya kalau misalkan BI Rate ditahan untuk di bulan ini di level 4,75%. Sedangkan kita lihat untuk kurs rupiah hari ini mengalami pelemahan 0,10% di level Rp16.622 per 1 US dollar. Kemungkinan besar pelemahan rupiah juga ada kaitannya ya dengan penurunan IHSG dan juga saham-saham perbankan besar hari ini. Jadi kita lihat apakah penurunan yang terjadi hari ini berbalik dari yang tadinya akumulasi menjadi distribusi. Kita lihat terlebih dahulu untuk saham BBCA karena kemarin sempat di net buy jumbo oleh asing. Untuk BBCA hari ini koreksi 3,2%, close di Rp8.200 per saham. Kita lihat cukup netral dari sisi asing dan domestik. Namun memang kita melihat investor retailnya mulai jualan guys. Ada XL, YPXC, dan kemarin pun memang beberapa ada yang take profit ya. Sedangkan kita lihat ada beberapa investor asing lainnya yang masih melakukan akumulasi dan juga sebagai top buyer-nya. Ada BBRX, DX, BKTP, dan juga CP. Langsung saja guys kita lihat untuk saham big banks dari sisi transaksi asing agar teman-teman punya gambaran ya. Jadi untuk BBCA ini kemarin itu net buy jumbo 1,3 triliun dan hari ini juga masih net buy 235 miliar meskipun ada koreksi 3,2%. Jadi sebenarnya adanya koreksi untuk saham-saham yang diakumulasi asing itu belum tentu berbalik distribusi ya. Tapi tentunya kita harus lihat fakta dan datanya terlebih dahulu. Kalau misal tidak ada catatan transaksi, tentunya kita tidak akan tahu nih apakah penurunan ini ada distribusi atau tidak. Apakah kenaikannya terjadi akumulasi atau tidak. Nah, itu harus kita pastikan. Jadi untuk mengkonfirmasi bahwa BBCA hari ini terjadi normal correction dan tentu saja masih cocok untuk di-hold. Tapi kalau misal teman-teman hari ini sudah terlanjur untuk take profit, tentunya teman-teman harus mencari area higher low untuk bisa re-entry kembali. Itu pun jika teman-teman berminat ya untuk re-entry. Kita lihat dari laba bersih di kuartal 3 2025 ini untuk BBCA secara year on year di kuartal 3 itu ada sedikit kenaikan. Tapi kuartalannya ada sedikit koreksi ya dan itu saya rasa cukup wajar. Jadi overall kemungkinan atau proyeksi untuk full year 2025 ini, laporan keuangan BBCA itu masih akan solid, ya masih bisa mencatatkan kenaikan dan itu sangat bagus. Sedangkan untuk BBRI hari ini koreksi 1,6% di level Rp3.700 per saham. Koreksinya tidak sedalam BBCA karena kenaikan BBRI pun belum terlalu tinggi. Dan kita lihat kemarin setelah adanya akumulasi hari ini ternyata berbalik dengan distribusi. Dan kita juga perhatikan ada AK, BK, YURXKZ sebagai top seller. Lalu untuk retail terpantau hari ini memborong saham BBRI. Kemarin itu kita harapkan sih BBRI-nya lanjut diakumulasi ya, tapi ternyata hari ini malah net sell, bahkan net sell-nya pun cukup besar. Kemarin itu net buy 94,4 miliar, kita cukup bergembira lah kemarin karena kenaikannya ini mulai disertai dengan adanya akumulasi asing. Tapi ternyata hari ini masih ada net sell, masih terjadi net sell-nya di 240 miliar, sehingga untuk BBRI saya rasa ada peluang malah untuk kembali ke level low-nya, area low-nya.
Jadi ini kita lihat nanti kalau misalkan memang jebol di bawah, 3.600 ya, apalagi di sini kan di 3650 juga menjadi titik support untuk BBRI. Jika jebol, level support ini maka potensinya bisa kembali ke 3.500. Tapi jika sideways di sekitar 3.600 sampai 3650, otomatis di sini akan menjadi area higher low dan tentu saja kesempatan lagi untuk teman-teman yang ingin tambah muatan atau melakukan averaging down. Kita lanjut ke BBNI. BBNI kemarin, itu ada sedikit kenaikan ya dari area close di hari sebelumnya, meskipun candlenya merah ya. Lalu hari ini koreksi 0,4% di level Rp4.030 per saham. Adanya distribusi, terutama dari asing, ada RX, YUAKYP sebagai top seller. Untuk retailnya cukup mix, di mana retail terpantau beberapa ada yang akumulasi dan beberapa ada yang jualan dan take profit. Karena di level sekarang sebenarnya juga masih oke untuk teman-teman yang mau take profit. Kita cek untuk saham BBNI, hari ini ternyata net sell asingnya masih ada, meskipun menyusut ya dibandingkan kemarin. Kemarin itu 102 M, hari ini hanya 48 miliar saja. Jadi untuk BBNI juga kita lihat belum ada kecenderungan asing melakukan akumulasi untuk saham yang satu ini. Setidaknya kalau misal teman-teman ingin dapat informasi yang lebih akurat, mungkin harus wait and see sampai di akhir Oktober. Kenapa? Karena rilis laporan keuangan itu bisa saja membuat asingnya kembali net sell. Alasannya simpel, jika nanti kuartal 3 saham BBRI, BNI, dan Mandiri itu ternyata anjlok, ya, jelek gitu ya, baik secara year on year ataupun secara kuartalan, maka otomatis harga sahamnya berpotensi turun. Nah, di sanalah teman-teman bisa mencari harga murah. Jadi untuk sekarang karena koreksinya masih nanggung nih, teman-teman bisa tunggulah sampai nanti di akhir Oktober. Awal November, Desember saya rasa sudah lebih matang ya untuk saham Big Banks ini kita melihat ke depannya setidaknya sampai di dividen tahun depan 2026 yang kita harapkan akan tetap stabil untuk pembagian dividennya sehingga harga sahamnya ketika nanti kita sudah beli di harga bawah, naik 20% pun, itu sudah jauh lebih tinggi dibandingkan potensi dividennya. Jadi teman-teman nanti punya dua opsi, apakah ambil capital gain, ya lalu go away gitu ya, lalu teman-teman menghindari adanya dividen trap, atau teman-teman malah mau invest jangka panjang karena teman-teman punya di harga bawah. Nah, itu kan keputusan masing-masing ya. Jadi kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan itu tetap mutlak ya. Kita tidak bisa menghandle teman-teman yang ingin jualan, yang ingin buy gitu di harga berapapun lah. Ya itu tergantung teman-teman sendiri. Kita hanya kasih pandangan aja nih. Jadi gitu ya strategi jangka pendek yang bisa saya kasih ke teman-teman untuk saham Big Banks. Kita bahas dulu untuk Bank Mandiri. Kalau misal dilihat ya, sebenarnya November to Desember itu masih cukup lama guys, 2 bulan. Either saham Big Banks akan kembali sideways atau malah akan lanjut downtrend. Karena sejauh ini kita melihat bahkan Bank Mandiri pun ini belum jebol resist ya. Jadi kalau misal turun pun ya melanjutkan fase downtrend itu hal yang wajar. Karena distribusinya masih cukup besar nih, belum berbalik akumulasi. Hari ini Bank Mandiri juga koreksi 0,4% di level Rp4.330 per saham, adanya normal distribusi terutama dari BK, CC, YP. Beberapa asing lainnya terpantau melakukan akumulasi meskipun belum mendominasi. Jadi untuk Bank Mandiri kita lihat hari ini masih ada net sell di 55,1 miliar. Ya sudah oke lah untuk BBNI dan Bank Mandiri ada penyusutan di sisi distribusi asing. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah akumulasi sehingga sampai akhir Oktober ini mungkin teman-teman yang sudah take profit ini harus wait and see dulu nih. Kita tunggu dulu sampai nanti rilis laporan keuangan dan kira-kira apa yang akan terjadi. Kalau misalkan laporan keuangannya jelek, apa yang akan terjadi? Apakah asing akan buang barang besar-besaran sehingga terjadi penurunan lagi atau sebaliknya malah akan diakumulasi? Nah, nanti kita lihat bersama-sama ya setelah rilis laporan keuangan untuk Bank Mandiri, BBRI, dan BBNI. Sejauh ini untuk BBCA masih aman. Ya, jadi masih oke untuk teman-teman hold, apalagi yang sudah pegang di harga bawah dan mungkin ingin hold sampai dividen, saya rasa it's okay, tidak ada masalah dan no problem lah.
Kita lanjut bahas saham fundamental lainnya, ada Astra International yang hari ini melanjutkan kenaikan 2,9% setelah kemarin juga naik 1,2%. Kita melihat untuk Astra International close di Rp6.175 per saham. Sebenarnya untuk, saham Astra Group, kita itu selalu menunggu apakah bisnis baru yang akan dijalankan oleh Astra Group ini, apa gitu ya. Kita harapkan sih ke arah, emas gitu guys. Jadi UNTR-nya ya meskipun mungkin portonya belum terlalu besar untuk tambang emas, tapi kita sih berharapnya akan merembet ke arah sana guys. Karena kalau misalkan Astra International nanti ada penjualan emas gitu ya, misalkan punya butik, seperti butik Antam lah. Seperti harta dinata misalkan ya, di bisnis emas, penjualan emas dan pemurnian dan lain sebagainya, saya rasa akan lebih solid lagi nih untuk perusahaan Astra Group karena memang cukup terdiversifikasi. Meskipun memang bisnis saat ini juga sudah cukup besar, tapi kita melihat memang ekspansi Astra International, terakhir itu ke bank digital misalkan, itu cukup bagus respon dari masyarakat. Jadi untuk Astra International akumulasinya masih terjaga hari ini terutama dari KZ, YU, LG, ZP. Untuk posisi retail kita lihat sih banyak yang jual guys, kemungkinan karena mereka sudah merasa cukup untuk take profit dan it's okay, bagus. Karena, memang Astra International pernah dihajar turun cukup dalam. Jadi sangat wajar sekali jika asing akumulasi terus-menerus dan bahkan menaikkan Astra International dan ini pun yang kita harapkan terjadi di saham big banks. Untuk ASI hari ini ternyata akumulasinya cukup besar 166 miliar, kemarin itu hanya 88 M saja. Hari ini lebih besar lagi. Sehingga untuk Astra International, teman-teman yang masih pegang di harga bawah di 4 ribuan silahkan lanjut hold karena potensinya masih akan bagus dan saya rasa teman-teman juga sudah happy di bulan Oktober ini sudah dapat dividen interim dari Astra Group, baik itu ASII, UNTR, lalu ada AALI, dan juga Astra Auto Parts. Kita lanjut bahas saham Elsa. Elsa di 3 hari terakhir ini mulai menunjukkan tanda kenaikan lagi, meskipun memang cenderung sideways ya di MA50. Untuk hari ini, ternyata kenaikannya lumayan 2,8% di level Rp500 per saham. Adanya akumulasi terutama dari asing ini membuat Elsa semakin baik ya. Tapi tentunya yang kita harapkan adalah lonjakan kenaikan harga. Jadi untuk AK ZPBK hari ini sebagai top buyer-nya, kita sih berharapnya teman-teman sudah pegang, sudah entry gitu ya. Jadi tinggal di hold saja karena ya ini termasuk saham fundamental yang cukup stabil. Meskipun di, minggu lalu ya sempat terjadi net sell juga guys, tapi tidak terlalu besar karena memang ya harganya cenderung sideways. Jadi sideways-nya itu, koreksinya itu ya kita lihat memang dari asing. Namun hari ini mulai diakumulasi kembali, net buy-nya cukup besar juga 9,4 miliar, kenaikan 2,8% untuk saham Elsa hari ini. Jadi sudah mulai menarik terutama untuk teman-teman yang mungkin berniat ingin melakukan trend following. Lanjut ke saham JSMR. Untuk Jasa Marga, setelah kenaikan di tanggal 3 Oktober naik 13%, lalu posisinya sideways kembali di sekitar MA150, 3 hari ini melanjutkan kenaikan. Kita lihat hari ini juga naik 2,7% di level Rp4.070 per saham. Akumulasinya bagus, terutama dari LG, SSBB, dan juga KZ. AK juga hari ini net buy. Kita cek untuk JSMR. Untuk Jasa Marga kita lihat sih sudah berminggu-minggu ini diakumulasi, bahkan dari bulan lalu pun asingnya ini cenderung masuk guys, akumulasi. Jadi, teman-teman harus paham ya, kriteria karakteristik setiap saham itu seperti apa. Kalau di Jasa Marga yang saya lihat, asingnya ini dia masuk terus gitu ya, akumulasi terus, lalu nanti tiba-tiba dinaikkan. Nah, ini kan akumulasinya sebenarnya sudah terjadi sejak di bulan apa, guys? Juli ya. Juli, Agustus, September, ya sampai di Oktober ini, harga sahamnya sebenarnya nggak kemana-mana. Ini masih di range 3.200 sampai di 3.600-an. Ya kan sideways gitu ya. Jadi belum belum naik lah, ibaratnya belum naik tinggi. Tapi tiba-tiba dinaikkan di tanggal 3 Oktober, itu dikarenakan barang asing sudah cukup banyak. Jadi wajar harga sahamnya dinaikkan, dan itu sangat mudah untuk asing. Nah, ketika sideways
dan akumulasinya masih terjaga, ini artinya asing kembali kumpulin barang di harga 3.740 sampai di sekitaran 3.920. Asingnya akumulasi di sini. Lalu nanti tiba-tiba bisa dinaikkan 13%, 15%, bahkan mungkin auto reject atas gitu atau ARA, itu juga sangat mungkin sekali. Jadi teman-teman yang ingin trend following juga harus paham nih kriteria dari setiap saham, ya akumulasi yang terjadi itu harus diperhatikan. Kita lanjut juga ke saham yang berpotensi kembali reversal. Ada ACES atau ACE Hardware, hari ini naik 3,7% di level Rp444 per saham. Ya, saya sempat jelaskan ke teman-teman bahwa waktu itu ACES juga mengalami hal serupa, di mana harga sahamnya anjlok parah sampai di harga 400-an, dan di 400-an ini sideways lalu tiba-tiba naik karena memang adanya akumulasi dari asing. Nah, untuk ACES kita lihat ada normal akumulasi terutama dari YB, BB, DRK, Z, dan ZP. Jadi untuk ACES hari ini net buy asingnya juga bagus. Sorry guys, ACES ya. Nah, untuk S Hardware hari ini akumulasinya di 8,3 miliar net buy asing, dan kita lihat di 1 minggu terakhir asing ini lumayan bagus ya untuk akumulasinya. Sehingga untuk ACES juga menjadi salah satu saham yang bisa diperhatikan, terutama untuk teman-teman yang ingin melakukan trend following. Nah, jadi guys untuk, Big Banks mungkin kita akan wait and see, dan beberapa saham yang reversal mungkin kita akan pantau besok dan akan kita masukkan ke dalam watchlist. Kita akan coba rekap ya untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Urutan pertama ada BBCA, lalu urutan kedua Astra International, Petrosi hari ini naik 9%, lalu ada MRT, IMPC, UNTR, Telkom, Pewon, ada HRTA, Raja, STAA, BRPT, Cuan, Ratu, JPFA, Elsip, Jasa Marga, DSNG, dan Pani. Sedangkan saham yang hari ini paling banyak didistribusi asing ada BBRI, Antam, Bank Mandiri, BBNI, CDIA, Adro, MTEK, Pegas, Bufa, Brand, PNBN, lalu ada Indi, ICBP, Unilever, BIF, lalu ada PTBA, JAR, MLPL, dan MDKA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.